Halo Sobat HDP, jumpa lagi. Saya sedikit bercerita dulu. Ini cerita yang kurang mengenakan hati kalau menurut saya itu. Begini teman-teman ya. Saya itu sebenarnya sayang sekali sama institusi Polri ya. Tetapi kalau kita sayang, tetapi kalau kemudian kita tidak mau mengkritik atau tidak mau bersama-sama memperbaiki institusi ini, saya rasa akan sangat fatal ya bangsa kita ke depannya. Jadi begini teman-teman, saya pikir itu institusi Polri ini semakin hari semakin baik ya, saya pikir. Tapi saya melihat bahwa kebaikan-kebaikan itu tidak sampai di akar-akarnya, artinya tidak sampai ke ranah Polres, Polsek atau di jajaran yang lebih bawah ya, di akar-akar rumputnya itu. Nah, saya mau cerita teman-teman. Jadi ini yang saya alami sendiri. Bahwa memang selama ini saya hanya mendengar cerita saja, berita-berita seliweran di media sosial, di TikTok atau di YouTube ya. Kalau pelayanan polisi ini memang banyak sekali masyarakat yang mengeluh. Nah, jadi pada tanggal 25 April yang lalu teman-teman, saya itu merasakan ternyata kalau kita berhadapan dengan anggota kepolisian yang tidak mau atau tidak mau melayani masyarakat dengan baik itu ternyata cukup sakit hati saya itu ya. Jadi saya mau ceritakan dulu kronologisnya begini teman-teman. Jadi saya itu bersama adik saya ya, kita itu tujuannya ke kantor polisi. Ini saya cerita di salah satu polsek di kota Semarang ya. Jadi kami itu menuju ke kantor polisi ya, polsek salah satu di kota Semarang itu. Tujuan kita itu untuk membuat surat keterangan kehilangan ya. Dan tahu gak teman-teman, kita itu tidak dilayani. Jadi salah satu aparat yang bertugas pada saat itu menyatakan bahwa di sini tidak bisa karena semua komputer yang ada di polsek, unit-unitnya itu semuanya pada rusak ya. Jadi memang begini teman-teman, jadi sebelum 1 minggu sebelumnya itu adik saya itu kehilangan dompet ya, dan di dalam dompet itu berisi salah satu dokumen penting yaitu KTP. Jadi karena kita ini hidup di perantauan ya, berdasarkan aturan itu memang ya, kalau kita mau mengurus KTP yang terjadi kehilangan, kita itu tidak perlu pulang ke daerah asal. Kita itu bisa mengurus KTP di daerah kita tinggal ya. Jadi kalau misalnya kehilangannya itu berada di Semarang, kita bisa mengurus di Dinas Pencatatan Sipil Kota Semarang. Nah, jadi syarat untuk kemudian kita mengurus KTP yang hilang tadi itu adalah salah satunya harus mengurus surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat. Nah, kebetulan adik saya ini pada seminggu sebelumnya itu melintasi Jalan Gayam Sari ya, atau sekiranya itu di Jalan Soekarno-Hatta atau Jalan Gajah. Karena ruang lingkup atau lokus deliktinya itu atau tempat atau perkiraan jatuhnya dompet adik saya itu berada di wilayah kerjanya Polsek Gayam Sari ya, saya sebutkan ya Polsek Gayam Sari, makanya kita meminta agar kemudian dari Polsek Gayam Sari itu mengeluarkan surat keterangan kehilangan KTP agar kemudian adik saya ini bisa mengurus atau memenuhi persyaratan yang ditujukan oleh Dinas Pencatatan Sipil. Nah, yang menjadi masalahnya itu ketika kita mendatangi sekitar pukul 14 WIB pada saat itu, kita itu ditolak secara langsung oleh petugas yang bertugas pada saat itu dengan alasan tadi komputernya rusak. Nah, karena saya tidak yakin dengan alasan yang diberikan oleh petugas, makanya saya mau ngecek. Loh, itu Pak, kan ada temannya Bapak yang lagi mengoperasikan komputer. Komputer mana yang rusak? Saya lihat petugas itu juga dia lagi ngeprint. Artinya kan dari sistem komputernya itu berjalan, tidak ada mengalami kerusakan. Saya berpikir ini adalah hanya alasan lelucon dari aparat sehingga kemudian mereka tidak mau repot. Akhirnya timbullah perdebatan di situ. Akhirnya saya mengatakan bahwa kalau memang Bapak tidak mau menerima kami atau melayani kami, ya sudah, tidak apa-apa. Tetapi ya jangan salahkan saya kalau saya akan persoalkan ini lebih lanjut.
Ya, saya akan persoalkan ini kepada, ya, saya akan kirim surat kepada institusi-institusi yang lebih tinggi. Saya peringatkan itu. Dan memang pada akhirnya memang kita tidak dilayani, sehingga kita kembali, ya, karena tidak dilayani kita kembali. Dan memang kendalanya pada saat ini kita itu tidak bisa mengurus perbaikan atau terkait dengan mengurus KTP yang hilang tadi. Karena di Polsek KM Sari itu tidak menerima kita, akhirnya saya berpikir bahwa ya sudahlah, karena memang lokus delikti ini perkiraan di Jalan Majapahit atau Jalan KM Sari atau Jalan Gajah, ya sudah. Akhirnya saya sama adik saya itu di hari itu juga kita mendatangi Polsek Pedurungan, ya. Kita mendatangi dan puji Tuhan akhirnya di sana diterima baik. Ya, artinya apa teman-teman? Di sini, ya, antara Polsek KM Sari dengan Polsek Pedurungan, walaupun dalam satu institusi yang sama, tetapi kami diperlakukan berbeda. Di Polsek KM Sari kami ditolak, kami tidak diterima, kami direndahkan, kami direspon dengan kata-kata yang kurang bersahabat. Tetapi di Polsek Pedurungan kami diterima dengan baik, dan pada akhirnya, ya, hanya satu lembar kertas teman-teman. Ya, hanya satu lembar kertas, dan Polsek Pedurungan berhasil membuat itu, dan kami ucapkan terima kasih sekali, sehingga kami bisa memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh Dinas Pencatatan Sipil. Nah, terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh Polsek KM Sari, saya jujur, saya sangat kecewa. Saya sudah membuat surat pengaduan secara tertulis, dan saya akan tunjukkan kepada Kadif Propam Polri, atau saya akan laporkan terkait dengan hal ini kepada Propam Polri, dan juga saya akan tembuskan surat ini kepada Ombudsman, ya, dan juga kepada Kompolnas, ataupun juga bisa nanti akan saya tujukan juga terkait dengan lembaga-lembaga negara terkait, dalam hal ini Dewan, ya, selaku dalam lembaga pengawasan dan sistem ketatanegaraan kita. Dan itulah teman-teman pengalaman saya baru kali ini merasakan bahwa ternyata kita kalau diposisikan sebagai masyarakat awam memang sangat-sangat tidak menyenangkan, manakala kita ini sangat membutuhkan pertolongan yang diharapkan oleh aparat, namun kita ditolak kebutuhan kita yang sangat mendesak ini. Kita ini sudah dalam posisi musibah, dompetnya hilang, KTP-nya hilang, identitasnya hilang, SIM-nya hilang, dan kita itu hanya membutuhkan satu lembar kertas, surat keterangan kehilangan, dan itu pun tidak dilayani. Makanya kemudian surat ini saya tujukan kepada Polsek KM Sari, Kapolsek. Hari kemudian, saya harap segera klarifikasi. Kalau tidak, saya akan mempersoalkan ini ke institusi-institusi yang lebih tinggi. Jadi seperti itu teman-teman, pengalaman saya yang kurang mengenakan beberapa hari yang lalu. Dan saya pikir langkah yang saya tempuh ini walaupun tidak mengenakan bagi para pihak, tetapi saya yakinkan bahwa ini demi kebaikan Polri ke depan. Jadi langkah yang saya ambil ini bukan berarti saya mau melawan dengan institusi-institusi Polri, tapi kemudian saya berharap bahwa langkah yang saya ambil ini adalah untuk tujuan kebaikan bersama, ya. Jadi tidak kemudian slogan Polri yang katanya presisi itu tidak serta-merta atau tidak semata-mata itu hanya sebuah slogan, tetapi juga memang benar-benar diterapkan atau dirasakan oleh masyarakat. Nah, yang dirasakan oleh masyarakat ini kan tidak begitu, ya. Ini yang menjadi persoalan, sehingga saya mohon maaf sekali, ini mau tidak mau akan saya persoalkan. Oke, sekian dulu teman-teman cerita pengalaman saya bersama adik saya yang memang kita itu ditolak atau tidak dilayani hanya karena kita membuat surat keterangan kehilangan. Demikian dulu teman-teman, kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam ADP, terima kasih, salam sehat selalu.